Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Andrian Kristanto, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi di mingguan 7, modul 2.3, kucing untuk supervisi akademik. Model refleksi yang saya ambil adalah 5R. Ini saya ambil dari Bain dan kawan-kawan tahun 2002, dalam Rian dan Rian tahun 2013. Antara lain yaitu yang pertama, reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menanggapi peristiwa yang diceritakan. Relasi, menghubungkan kaitan peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah reconstructing, menceritakan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Kali ini yang pertama, reporting atau menceritakan ulang peristiwa. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka yang ada di LMS. Dimulai dari alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, saya ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi yang pernah dilaksanakan atau ketika CGP atau saya disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam ini adalah mengenai konsep paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yaitu Ibu Ika yang hebat dan teman-teman CGP lain yang luar biasa. Di alur ini kami secara berpasangan melakukan praktek kucing. Selanjutnya kami masuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini kami dibagi melakukan praktek kucing berpasangan 4 CGP yang dalam praktiknya akan berperan sebagai coach dan coachee dan pengamat secara bergantian. Hal ini dilakukan secara langsung di ST Negeri 4 Lengkong atau di tempat Pak Tony. Kemudian tugas berupa link rekaman diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman konsep mengenai kucing dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Reporting atau menceritakan peristiwa selanjutnya adalah alur berikutnya kami lalu adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami tugaskan untuk membuat kaitan antara materi kucing dengan materi sebelumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya kami melaksanakan aksi nyata implementasi kucing untuk supervisi di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coachee kami. Sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam minggu ini kami juga melaksanakan loka karya bersama pengajar praktek dan rekan CGP lain yang dilaksanakan secara luring di SMP Negeri 1 Banjarnegara dan dihadiri oleh Ibu Ika, dan ini merupakan kegiatan yang senang banget. Responding atau menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami mulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa site untuk mendapatkan mengenai apa itu kucing. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses kucing berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada kucing untuk mengenal dan mengetahui tujuan kucing. Masih di responding, sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan kucing yang akan membantu saya sebagai proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat ataupun murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan kucing, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang kucing. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar kucing ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Relating atau hubungan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3 alur penugasan merdeka sangat membantu saya dalam memahami coaching ini. Saya menjadi paham sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee saya, mulai dari menjalani kemitraan, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachee-nya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee-nya. Pada saat proses coaching, coachee menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh coachee, serta ikut memberikan pemahaman kepada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki oleh coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul-modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi
pembelajaran sosial emosional. Ketiga, saling berhubungan dengan pentingnya mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Reasoning, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun kunci membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan kunci dan memberikan dorongan kepada kunci untuk memilih ide, keputusan, dorongan coach untuk kunci dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga mampu mendorong kunci untuk memilih orang yang akan dipercayakan dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada kunci untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai dengan rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan oleh seorang coach adalah meyakini kunci bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga kunci dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasakan kunci dan memposisikan sesuatu yang saling menghormati dan menghargai. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pernyataan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat kunci terhadap mampu mengarahkan seorang menentukan solusi yang paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawaban. Terakhir, reconstructing atau menuliskan rencana alternatif. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi diri dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.